Ya, pemirsa, beralih ke berita berikutnya. Perayaan Isra Mi'raj yang memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam adalah sebuah perjalanan Rasulullah saat mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk mendirikan sholat. Bagi umat Islam, makna Isra Mi'raj sangatlah penting dalam hal keimanan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi hanya dalam semalam. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah peristiwa saat Rasulullah dinaikkan ke langit Sidratul Muntaha atau langit ketujuh bertemu dengan Allah. Dalam peristiwa itu, Rasulullah melihat surga dan neraka dan menerima perintah Allah agar umat Islam mendirikan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun, Rasulullah meminta kepada Allah untuk mengurangi perintah sholat menjadi 5 waktu karena khawatir umatnya tidak sanggup menjalaninya. Dalam memaknai Isra Mi'raj, bagi umat Islam di masa digitalisasi, sholat mengandung dimensi sosial, bila mana dikerjakan dengan penuh kekhusyukan, akan mendatangkan perubahan dalam diri, diantaranya disiplin dalam mengatur dan juga menghargai waktu, produktif, cerdas, dan meningkatkan sumber daya manusia seseorang. Sehingga umat Islam dari berbagai generasi dapat menggunakan digitalisasi dan literasi untuk dapat memaknai peristiwa di balik Isra Mi'raj untuk meningkatkan kualitas keimanan dalam diri. Kalau dia mengatur waktu dan disiplin dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang menghargai waktu, akan menghargai kinerja dan macam-macam itu ya, sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dirinya. Dan tidak hanya itu, maka tentunya dengan penghayatan dan penghayatan sholat itu sendiri, maka dia akan terdorong pada dirinya, termotivasi untuk menjadi orang yang segala-galanya. Artinya segala-galanya adalah dia akan menjadi orang pintar, dia akan menjadi orang yang memang rajin bekerja, dia akan menjadikan orang yang kreatif. Nah, itulah maka Isra Mi'raj itu penting makna dan penghayatannya kepada umat, bahkan bagi generasi muda, sesuai dengan era sekarang ini, era digital misalnya, era milenial, bagaimana misalnya menggunakan media-media sosial ini untuk mempelajari peristiwa di balik Isra Mi'raj untuk meningkatkan kualitas keimanannya itu ya, sehingga anak-anak muda tidak hanya dia terjebak pada hal yang negatif saja, tetapi justru melalui peringatan Isra Mi'raj dan pemahaman serta penghayatannya itu, dan melalui media sosial yang ditekuninya itu, bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk adalah kualitas segalanya yang ada pada dirinya, termasuk potensinya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik, saat ini kami juga telah terhubung dengan rekan kami di lapangan, Mutia Parasti. Baik, Mutia yang akan melaporkan terkait peringatan Isra Mi'raj di Kabupaten Silakan, Mutia. Baik Rizky dan juga pemirsa, dalam memaknai peringatan Isra Mi'raj tahun 2025 di Kabupaten Pati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati turut memberikan nasihat kepada umat Muslim di Kabupaten Pati. Bapak Abdul Karim menuturkan bahwasanya sholat sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan dimensi sosial, dipandang sebagai dimensi sosial, yakni bila mana seseorang menjalankan ibadah sholat akan merubah karakteristik maupun perilaku seseorang tersebut, tentunya dengan kekhusyuan dan pemahaman yang mendalam. Nah, perubahan apa yang terjadi? Di antaranya etos kerja dari seseorang tersebut akan terus meningkat, kemudian pemahaman dan juga kemampuan dalam mengelola waktu serta disiplin terus diasah, lantaran sholat ini diatur oleh waktu, di mana ada sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Selain itu, kemampuan seseorang juga akan meningkat kualitas sumber daya manusianya dengan produktivitas yang terus meningkat, dengan semakin kreatifnya seseorang lantaran dalam waktu tersebut seseorang melaksanakan ibadah sholat dengan kekhusyuan yang hanya terfokus kepada Allah SWT. Nah, kekhusyuan ini tentunya harus dilatih oleh masing-masing orang dengan terus belajar, terus memusatkan
menjalankan ibadah sholat. Yang pertama adalah khusyuk fil qalbi, di mana hati dan pikiran seseorang berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian khusyuk fir ruhi, di mana kemampuan seseorang mengedepankan spiritualitasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk fisiri, di mana kemampuan seseorang jiwa raganya dipusatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi ibadah sholat. Yang terakhir adalah khusyuk fin nafsi, di mana seluruh gerakan dipusatkan untuk beribadah sholat. Nah, itu tadi pemirsa beberapa nasihat mengenai memaknai peringatan Isra Mi'raj dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati untuk Anda. Baik, terima kasih laporannya Mutia. Selamat bertugas kembali.